Oke, Gips, balik lagi ya setelah kemarin ada sesuatu hal jadi pembahasan kita terpotong ya guys ya. Ada panggilan dari Ibu Pertiwi, Ibu Kota Negara. Mungkin kalau teman-teman yang ikuti video saya sebelumnya tahu hal itu apa ya. Nggak usah dibahas, kita bahas yang soalnya aja yang ini ya, oke. Kita bahas langsung masuk ke soalnya, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, di mana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya disebut. Nah, ini disebut apa ya guys ya? A. Upah nyata. B. Upah nominal. C. Upah maksimum. D. Upah minimum. E. Upah wajar. Nah, silakan teman-teman untuk menjawabnya dulu sebelum saya kasih tahu jawabannya. 1, 2, 3, dan jawabannya adalah B ya teman-teman, upah nominal. Jadi kita garis bawahi di sini adalah secara tunai, kemudian pengerahan jasa-jasa, dan sesuai Oke, dan jawabannya upah nominal. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak disebut. Nah, ini pengertian dari upah apa guys? A. Upah nyata. B. Upah nominal. C. Upah maksimum. D. Upah minimum. E. Upah wajar. Kita garis bawahi uang yang nyata dan benar-benar harus diterima di sini garis bawahnya ya guys ya, dan jawabannya adalah yang A. Upah nyata. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan, beberapa lainnya disebut mungkin termasuk BPJS ya guys ya, tenaga kerja dan kesehatan itu. Pilihan jawabannya ada A. Upah nyata. B. Upah hidup. C. Upah maksimum. D. Upah minimum. E. Upah wajar. Jadi iuran-iuran itu asuransi jiwa, BPJS kesehatan itu masuknya yang mana guys? Tergolong dalam upah apa? Silakan. 1, 2, 3. Jawabannya B. Upah hidup ya. Jadi termasuk dalam upah hidup. Oke, next langsung saja kita ke soal berikutnya. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja dalam kurung buruh atau karyawan sebagai subsistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja merupakan tujuan dari. Nah, sekarang tujuan dari upah itu tersendiri. Jadi upah itu sebenarnya ada tujuannya, ya iyalah. Langsung saja ke pilihan jawabannya. A. Upah nyata. B. Upah hidup. C. Upah maksimum. Dan D. Upah minimum. Kemudian E. Upah wajar. Silakan untuk memilih jawabannya teman-teman. 1, 2, 3, dan jawabannya adalah D. Upah minimum ya. Bertujuan adalah menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja sebagai sistem yang kreatif. Jadi itu guys ya. Masih kita lanjut, ada soal berikutnya. Yaitu sistem upah ini digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu di mana hasil pekerjaan tidak memuaskan.
Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luas dari apa yang dikerjakan. Maka sistem pengupahan ini tidak bisa digunakan oleh semua perusahaan disebut. Nah, sistem seperti ini disebut sistem upah apa, guys ya? Pengertian dari upah apa gitu. Ya, diukur dari ukuran waktu tertentu, jumlah banyaknya, jumlah beratnya gitu kan ya. Jadi ini bisa juga disebut apa? A. Sistem upah jangka waktu. B. Sistem upah potongan. C. Sistem upah. D. Sistem potongan. Atau E. Sistem. Yang jelas bukan E ya guys ya. Silakan untuk dipilih. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B. Sistem upah potongan. Nah, cukup jelas ya guys ya. Oke, mungkin untuk kali ini itu saja dulu. Mungkin selanjutnya kita akan bahas soal dengan lebih banyak dan lebih terbaru lagi. Saya akan mencari ataupun mengulik lagi soal-soal yang sering muncul ya, baik itu dalam tes P3K ataupun kemarin-kemarin, yang sesuai dengan permentan terbaru ya, yang kisi-kisi terbaru. Ada 4 kisi-kisi, yaitu materi sosial, kemudian materi ekonomi, materi perencanaan, dan materi spesial atau ruang. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman. Semoga kita semua bisa lulus menjadi P3K ataupun CPNS di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.